Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yelvina, mahasiswi IAIN Batu Sangkar, jurusan PGMI. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusif. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusif merupakan kata atau istilah yang digagas oleh UNESCO berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Jadi, pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan pendidikan inklusif. Terdapat 5 landasan dari pendidikan inklusif. Pertama, landasan filosofi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak berpendidikan, hak kesehatan dan hak pekerjaan. Selanjutnya, landasan religius, yaitu pandangan inklusif tidak terlepas dari konteks agama. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius. Landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis, yaitu landasan yang digunakan pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan mencapai tujuannya, yaitu manusia dapat dididik sekaligus dapat mendidik serta saling mendidik sesamanya. Yang kedua yaitu anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya landasan empiris. Landasan empiris yaitu memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 dan 49. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 11, 12, 32 dan 45.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2. Selanjutnya, SR Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380-C6-MNB-2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif. Selanjutnya kita akan bahas sejarah menuju inklusif. Secara historis, sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia diawali oleh negara-negara Skandinavia. Awalnya pada tahun 1960-an, Amerika Serikat mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia oleh Presiden Kennedy. Dan pada tahun 1989, konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif mulai diadakan setelah diadakannya Konferensi Dunia tentang Hak Anak. Dan di tahun 1991, di Bangkok terlihat lebih nyata setelah adanya Konferensi Dunia tentang Pendidikan dan menghasilkan deklarasi Education for All. Dan di tahun yang sama, Inggris mulai diperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dan di tahun 1994, di Salamanca, Spanyol, menindaklanjuti deklarasi yang di Bangkok. Dalam konvensi tersebut, tercetuslah peristilahan pendidikan inklusif pertama kali. Dan di tahun 1999, pemerintah memperkenalkan gagasan pendidikan inklusif dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo melalui seminar dan lokala karya. Dan pada tahun 2002, di Indonesia mulai diselenggarakannya sekolah inklusif di beberapa kota. Dan di tahun 2004 di Indonesia menyelenggarakan konferensi nasional yang menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Dan di tahun 2005 di Bukit Tinggi diadakan simposium internasional menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya menekankan dikembangkan program pendidikan inklusif. Baiklah, selanjutnya prinsip pendidikan inklusif. Sejalan dengan itu, Florian Mudgito dan kawan-kawannya pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut. Yang pertama, semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama. Yang kedua, anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitannya dalam belajar. Yang ketiga, tidak ada satu alasan pun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Baiklah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen pendidikan inklusif. Terdapat beberapa elemen dari pendidikan inklusif. Yang pertama, menekankan kerjasama. Pendidikan inklusi lebih mengarahkan kepada kerjasama dan tindakan kooperatif dibandingkan sekedar pencapaian individual yang cenderung menjatuhkan orang lain atau keinginan untuk selalu tampil lebih baik dari yang lain. Siswa akan dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah kelompok. Partisipasi siswa bisa dinilai dalam bentuk keaktifan menjawab dalam kelompok, kepemimpinan dalam kelompok, maupun koordinasi yang dibentuk dengan kuat. Sehingga diharapkan tidak ada siswa yang terpinggirkan dan dapat terciptanya pemerataan perlakuan. Yang kedua yaitu kurikulum fleksibel. Dalam pembelajaran inklusif ada 4 model kurikulum yang biasa digunakan mereka yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, duplikasi kurikulum. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, substitusi
kurikulum. Yang keempat, omisi kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum tersebut tetap disesuaikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga bagi mereka yang mengalami tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras, dan bahkan mereka yang mengalami keterbelakangan mental akan tetap mendapatkan pendidikan. Yang keempat yaitu mengakomodasi perbedaan. Kita perlu tahu bahwa pendidikan inklusi ini berusaha untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang perbedaan, ras, keturunan, bahasa, suku, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam berbagai pihak. Dalam pendidikan inklusif, perlu adanya program pengembangan khusus dari sistem pendidikan khusus yang bisa bekerja sama dalam sistem pendidikan inklusif. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ada atau belum ada pusat sumber penanganan ABK, namun tetap harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memang mendukung terselenggaranya layanan yang prima terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu bekerja tim. Semua orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim. Misalnya, seperti orang tua siswa, kepala sekolah, guru, komite, staf sekolah, bahkan orang lain yang sehari-hari bekerja di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu perlunya guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus itu harus memiliki kualifikasi yang dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, yakni harus memiliki keterampilan pengetahuan dan juga keahlian yang dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tugasnya adalah menangani hambatan belajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, baiklah, sekian presentasi tentang hakikat dan konsep pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.